おはようございます。こんにちは、こんばんは。アニサです。今日は皆の日本語第27課可能形という文法を話したいと思います。はい、じゃあ皆さん始めましょう。Untuk penjelasan bumpo kanoke hari ini seperti biasa akan terdiri dari penjelasan pola kalimat, kemudian pola kalimatnya seperti apa, contoh kalimat, dan contoh percakapan. Hai, kanoke adalah sebuah pola kalimat untuk menyatakan kemampuan atau possibility. Sebelumnya kita sudah pernah belajar menggunakan bentuk dekiru. Nani-nani koto ga dekiru. Misalnya, watashi wa nihongo wo hanasu koto ga dekimasu. Saya bisa berbicara menggunakan bahasa Jepang. Saya bisa berbicara bahasa Jepang. Nah, kali ini kita akan berbicara mengungkapkan sebuah kalimat bentuk kemampuan atau bentuk bisa, tapi tidak menggunakan kata dekiru. Yaitu kita akan mengubah sebuah kata kerja menjadi bentuk kanoke atau potential verb. Nah, ini adalah kanoke. Jadi kita akan mengganti kata kerja ini ke dalam potensial verb sehingga kita tidak perlu menggunakan kata dekiru. Hai, seperti apa? Mari kita lanjutkan. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pola kalimatnya, ini kita akan mengenal dulu perubahan kata kerjanya ya. Jadi kita akan mengubah kata kerja kamus ke dalam kata kerja potensial. Hai, di sini ada kata kerja golongan 1, ada contohnya ya. Jadi untuk mengubah pola kalimat kata kerja kamus ini, itu ke dalam bentuk kanoke adalah golongan U yang ada di jishoke dipindah ke golongan E, lalu ditambahkan ru di belakangnya. Jadi, saya ulangi sekali lagi ya, untuk yang jishoke di sini, yang bentuk paling belakangnya yang ada di U columns, kalian pindahkan semua ke E columns, lalu ditambahkan ru. Hai, contohnya di sini ada kau menjadi kairu. Jadi U-nya berubah menjadi E ditambahkan ru. Kau menjadi kairu. Hanasu menjadi hanaseru. Su-nya berubah menjadi C ditambah ru. Hanasu, hanaseru. Yomu, mu di sini berubah menjadi me. Yomu, yomeru. Kaku, kakeru. Jadi semuanya diubah ke dalam bentuk E lalu ditambahkan ru. Di sini pertama kau membeli. Di sini dapat membeli atau bisa membeli. Hanasu berbicara, hanaseru dapat berbicara, bisa berbicara. Yomu membaca, yomeru dapat membaca, bisa membaca. Kaku, kakeru bisa menulis, dapat menulis. Hai, untuk kata kerja golongan 2. Bentuk jishoke-nya di sini mudah, kalian hanya perlu mengubah ru-nya dari jishoke ya, ru-nya itu kalian ubah menjadi ra, re, ru. Jadi kalian hanya perlu menambahkan rare di tengah-tengah huruf yang sebelumnya dengan huruf ru-nya. Gitu. Hai, di sini contohnya taberu menjadi tabe rareru. Okiru, okirareru. Kiru, kirareru.
Hai, di sini makan menjadi bisa makan atau dapat makan, bangun menjadi dapat bangun atau bisa bangun. Kemudian ini memakai baju, bisa memakai atau dapat memakai. Konteksnya baju ya. Hai. Kemudian untuk golongan 3 di sini hanya ada 2, kuru dan suru. Untuk kuru menjadi korareru, sedangkan suru menjadi dekiru. Hai. Hati-hati ya, suru di sini menjadi dekiru. Jadi asal kata dekiru atau dekimas itu asal katanya dari suru gitu. Hai minasan, mari kita masuk ke dalam pola kalimatnya seperti apa. Oke, jadi di sini untuk pola kalimatnya ada subjek, kemudian objeknya apa, ditambah ga, kemudian baru verb kanoke. Ada subjek, ada objek, kemudian ditambah ga, baru ditambahkan verb kanoke. Di sini ada contohnya. Watashi wa nihongo ga hanasemasu. Watashi wa nihongo ga hanasemasu. Saya dapat berbicara bahasa Jepang. Kemudian yang berikutnya, Ani wa oyogemasu. Ani dapat berenang atau Ani bisa berenang. Kemudian ada haha wa nihon ryori ga tsukuremasu. Haha wa nihon ryori ga tsukuremasu. Ibu dapat memasak makanan Jepang. Ibu dapat membuat gitu ya, membuat atau memasak makanan Jepang. Nah, di sini kalau teman-teman lihat seperti watashi wa, ani wa, haha wa ini ada objek ya. Nah, kemudian ada ini subjek, maaf. Kemudian ini ada nihongo. Hai, nihongo, kemudian ada nihon ryori. Ini objeknya ya, detailsnya. Nihongo, nihon ryori. Kemudian yang paling belakang adalah hanasemasu, oyogemasu, tsukuremasu. Hai, ini adalah verb kanoke-nya. Nah, sensei kalau misalnya tidak pakai objek berarti bisa langsung. Hai, bisa langsung. Jadi seperti contoh nomor 2 ya, Ani wa oyogemasu. Jadi Ani dapat berenang. Brothers can swim. Seperti itu ya minasan ya. Hai. Kemudian ada lagi, ada subjek, kemudian objek ditambahkan ni atau e atau d, kemudian ada verb kanoke-nya. Hai. Tatoeba, kono kado wa koko ni tsukaimasu. Kono kado wa koko ni tsukaimasu. Hai, di sini ni berarti menunjukkan tempat. Jadi card ini dapat digunakan di sini. Hai, kemudian hitori de byoin e ikemasu. Hitori de byoin e ikemasu. Saya bisa pergi ke rumah sakit sendiri. Gitu ya. Kemudian watashi wa hashi de taberaremasu. Watashi wa hashi de taberaremasu. Saya bisa makan menggunakan sumpit. Hai, jadi kalian juga bisa menambahkan partikel lain seperti ni, e, dan d untuk konteks-konteks seperti ini. Jadi contohnya di sini ni ini bisa mengartikan tempat gitu ya. Kalau e di sini berarti tujuan, kemudian d ini berarti menggunakan sesuatu. Hai. Oke, mari kita masuk ke dalam contoh percakapan. Di sini ada esang dan bisang ya. Hai. Esang, bisang oyogemasu ka? Bisang, hai, oyogemasu. Jadi esang bertanya pada bisa apakah bisa berenang. Kemudian bisangnya bilang, hai, oyogemasu, bisa berenang. Jadi oyogu koto ga dekimasu dengan oyogemasu ini artinya sama minasan. Gitu ya. Kalau oyogu di sini kan jishoke yang asli ya, oyogu gitu. Nah, sementara kalau menggunakan oyogu berarti kita bisa menggunakan kata dekimasu. Seperti yang sudah kalian pernah pelajari, oyogu koto ga dekimasu. Kemudian di sini ada bentuk kanoke-nya yaitu oyogemasu, oyogeru. Hai.
Contoh lainnya di sini ada Takeda dengan Nohara. Takeda-san to Nohara-san. Hai, internet de hotel wo yoyaku dekimasu ka? Hai, dekimasu. Jadi di sini maksudnya yoyaku shimasu ka gitu ya. Membuat janji atau booking gitu ya. Nah, karena di sini apakah bisa membooking hotel melalui internet. Nah, karena bentuknya bisa, berarti suru tadi berubah menjadi dekiru. Sehingga menjadi dekimasu ka. Hai, internet de hotel wo yoyaku dekimasu ka? Hai, dekimasu. Ya, bisa. Begitu ya. Hai, minasan. Ada hal yang harus kalian perhatikan di sini. Jadi, bentuk bisa itu berbeda dengan bentuk kalian sering dengar kata miemas dengan kikoemas gitu ya, terlihat dan terdengar. Ini adalah dua hal yang berbeda. Mari kita cek di bagian ini. Jadi ada Shinjuku de Makoto Sensei no eiga ga miraremasu. Shinjuku de Makoto Sensei no eiga ga miraremasu. Versus Densha de Fuji-san ga miemasu. Untuk konteks kalimat yang pertama, di sini kata miraremasu ini berarti kita ada intensi untuk dapat melihat filmnya Makoto Sensei di Shinjuku. Jadi dari pembicaranya ada intensi atau ada sebuah kemampuan gitu ya, kemampuan kemungkinan untuk melihat dari arah pembicaranya untuk melakukan sesuatu, sehingga di sini miraremasu. Nah, ini nama kalimat lainnya bisa menjadi mirukoto ga dekimasu. Shinjuku de Makoto Sensei no eiga o mirukoto ga dekimasu. Bisa melihat filmnya Makoto Sensei di Shinjuku. Sementara untuk yang miemas, di sini Densha de Fuji-san ga miemas. Di sini tidak ada intensi dari pembicara untuk melihat. Jadi memang secara tidak sengaja Fuji-sannya ini memperlihatkan diri sendiri ke si pembicara. Sehingga di sini tidak bisa dikatakan miemas sebagai kanoke. Ini adalah dua bentuk yang berbeda. Gitu ya. Jadi kalau yang di sini tidak ada intensi dari pembicara untuk melihat, tetapi secara tidak sengaja pembicara melihat, bisa menggunakan miemas. Di sini miemas artinya terlihat atau to be seen, gitu ya, mieru to be seen. Sementara miraremas di sini artinya can see, dapat melihat. Nah, begitu juga dengan yang kikimas gitu ya. Denwa de tenki yoho ga kikemasu. Denwa de tenki yoho ga kikemasu. Versus radio no otto ga kikoemasu. Hai, kalau yang pertama ini kita bisa mendengar ramalan cuaca melalui telepon. Bahwa di sini kikemas, can hear, dapat mendengar. Jadi ada intensi dari pembicara untuk mendengarkan laporan cuaca atau ramalan cuaca melalui denwa. Sementara untuk radio no otto ga kikoemasu, secara tidak sengaja tidak ada intensi dari pembicara untuk mendengarkan suara radio. Tetapi suara radio ini terdengar begitu saja di telinga pembicara secara tidak sengaja. Jadi yang datang sendiri itu adalah suara radionya, sehingga di sini menjadi terdengar, to be heard. Kikoemasu. Hai, minasan. Itu saja untuk penjelasan terkait dengan bumpo kanoke. Apabila ada pertanyaan yang lain terkait dengan bumpo kanoke, dapat kalian tanyakan di kelas. Sampai jumpa lagi di materi bumpo berikutnya. Arigatou gozaimasu.